Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Saudara yang ada di Manado, di Palu, yang ada di Surabaya, di Jakarta, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan dimanapun saudara berada. Saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, dan saudara yang ada di Amerika Serikat dan dimanapun saudara berada. Sungguh senang kembali menjumpai saudara pada saat ini, puji Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur oleh karena berkat pertolongan, penyertaan, penjagaan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan semata. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami, urapi hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat bangun pagi, pada umumnya biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa dengan tulus dan berdialog dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Lalu kita menyapa Tuhan dengan begitu intim, akrab. Kita menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan agar setiap saat di dalam kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita menyerahkan semua kehidupan kita ke tangan Tuhan. Dan kita sadar bahwa hidup yang diberikan Tuhan kepada kita hari demi hari adalah sebuah kesempatan emas yang tidak ternilai harganya. Saudara, tidak ada manusia yang tahu berapa umurnya tinggal di atas bumi ini. Tanpa kita sadari, orang-orang terdekat kita satu persatu dipanggil ke rumah Bapa dan meninggalkan banyak hal yang di bumi ini. Menyikapi hidup dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, apa yang harus kita lakukan dan akan kita lakukan kelak di kemudian hari ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita tinggal di bumi ini. Firman Tuhan yang dituliskan di atas, saudara, kiranya dapat menjadi pedoman kita dalam menjalani kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebuah kesempatan tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, walaupun ada kesempatan yang lain. Namun untuk kesempatan yang sama, tidak akan pernah terulang kembali dalam perjalanan hidup kita. Mari kita membuang sebuah anggapan bahwa hidup kita adalah sia-sia dan tidak berguna. Karena sebenarnya hidup kita adalah berguna di mata Tuhan. Setiap orang di muka bumi ini pasti mendapatkan kesempatan dalam hidupnya untuk melakukan perkara-perkara yang berarti, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun yang terutama adalah untuk Tuhan. Sebab setiap manusia yang lahir dalam dunia ini bukan secara kebetulan,
tetapi oleh karena rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna, saudara. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki kehidupannya dan melayani Tuhan serta sesama ciptaannya menurut kehendak Tuhan. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang mendapat kesempatan dari Tuhan untuk melakukan perkara yang besar dan penting adalah Paulus. Pada mulanya, Paulus adalah orang yang seharusnya mendapat murka Allah karena dia telah menganiaya umat Tuhan. Namun oleh karena kasih Allah, maka Paulus mendapat kesempatan dari Allah untuk bertobat dan masuk dalam rencana Allah yang besar. Lalu bagaimanakah respon Paulus terhadap kesempatan yang ia terima dari Tuhan? Paulus meresponi dengan sungguh-sungguh karena ia menganggap bahwa kesempatan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bahkan ia sempat berkata, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Saudaraku, dari pernyataan Paulus ini menunjukkan bahwa ia merasa sangat beruntung karena mendapat kesempatan untuk dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan ia menganggap bahwa hal ini merupakan segala-galanya bagi dia. Lalu bagaimanakah dengan kita, saudara? Apakah kita juga meresponi dengan sungguh-sungguh atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Atau justru sebaliknya, saudara? Saudara kasih Tuhan Yesus, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Ketika perusahaan memberikan kita kesempatan untuk menduduki jabatan penting, yakinkan diri kita bahwa jabatan itu adalah dari Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jikalau hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Untuk itu, mari kita mengucap syukur di dalam segala hal dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan yang harus kami responi dengan benar. Ajar kami Tuhan seperti Paulus yang meresponi semua kesempatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan segala kehendak Tuhan dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami semua yang sungguh-sungguh setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat ilahi, memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, hasil kebunnya, pendidikannya. Dan berdoa bagi mereka yang saat ini menderita sakit, Tuhan tolong sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan, Tuhan jamah hidupnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.